Pelatih kiper timnas Indonesia era John Hartman terungkap. Daftar lengkap asisten John Hartman di skuad Garuda. Niat mulia Ragnar Oratmangun di kampung halaman. Pemain lokal yang memiliki karir terjun bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi pelatih kiper timnas Indonesia di era John Hartman yang kedua, daftar lengkap asisten John Hartman. Yang selanjutnya niat mulia Ragnar Oratmangun di tanah air, dan yang terakhir pemain lokal memiliki karir terjun bebas ya. Coba kita saksikan bersama. Teka-teki mengenai siapa yang akan melatih tangan-tangan sakti di bawah Mister Gawang Indonesia akhirnya terjawab. Sosok tersebut ialah Damian van Rensburg, tertangkap kamera mendampingi John Hartman saat menyaksikan laga Dewa United kontra Borneo FC. Seperti yang diketahui, pada laga tersebut John Hartman tak datang sendirian. Ada beberapa sosok lain dalam rombongannya termasuk Zikri Lazoardi yang telah dipilih menjadi analis timnas Indonesia. Menariknya, Zikri duduk tepat di samping Damian van Rensburg yang sempat menjadi asisten pelatih kiper timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Tak heran jika pria yang pernah bekerja di Dewa United itu dirumorkan gabung staf John Hartman. Sebuah bocoran disampaikan oleh Presiden klub Dewa United, Ardian Satyanegara. Ia keceplosan menyebut Damian akan masuk staf pelatih timnas Indonesia asuhan John Hartman. Dari tahun lalu, Damian van Rensburg sudah masuk staf timnas kan, asisten pelatih dari Source Wandenberg. Dia masih sekarang, juga pelatih kiper mungkin di timnas ya bareng sama John Hartman. Mungkin ya, kata Ardian. Pelatih kiper timnas Indonesia era Patrick Kluivert memang diisi oleh Source Wandenberg. Pria berusia 39 tahun itu kini dikontrak oleh AS Alkmaar. Damian sendiri tak kalah memiliki kualitas lantaran, punya rekam jejak menangani klub Afrika Selatan, Cape Town City FC. Ia juga memiliki lisensi UEFA B untuk pelatih kiper. Van Rensburg dikenal sebagai pelatih yang memiliki metode latihan yang sangat modern, ilmiah, dan menuntut ketelitian tinggi. Pengalamannya yang luas di level internasional benar-benar bikin semua mata terpukau. Kehadiran Damian van Rensburg diprediksi akan membawa transformasi besar bagi kiper-kiper kita seperti Martin Paes, Emil Laudero, hingga Hernando Ari. Ia memiliki spesialis dalam melatih penempatan posisi, distribusi bola yang akurat, serta penguatan mentalitas kiper dalam menghadapi situasi 1 lawan 1. Van Rensburg sangat paham dengan filosofi build-up serangan yang diinginkan Hartman. PSSI resmi menyusun jajaran staf pelatih timnas Indonesia di era kepemimpinan John Hartman. Sejumlah nama lokal dipercaya untuk mendampingi pelatih asal Inggris tersebut dalam membangun skuad Garuda menuju berbagai agenda internasional. Salah satu nama yang bergabung adalah Nova Arianto. Meski sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih timnas U20 Indonesia, absennya agenda kelompok usia tersebut pada 2026 membuat PSSI meminta Nova membantu tim senior. Bagi Nova, peran ini bukan hal baru. Ia pernah menjadi asisten pelatih pada era Sintayong selama 5 tahun dan memahami karakter serta kultur pemain nasional. Nama berikutnya adalah Sofi Imam Faisal yang dipercaya menangani aspek fisik. Sofi juga bukan sosok asing di lingkungan timnas. Ia sebelumnya menjadi bagian dari staf kepelatihan saat era Patrick Kluivert. Pengalamannya dinilai penting untuk menjaga kebugaran dan performa pemain di tengah jadwal padat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menyatakan bahwa pihaknya memang tengah mencari figur yang tepat untuk memperkuat tim pelatih. Selain itu, Zikri Lazoardi resmi ditunjuk sebagai video analis. Berbeda dari 2 nama sebelumnya, Zikri merupakan wajah baru di staf timnas. Peran analis video semakin vital dalam sepak bola modern karena membantu pelatih membaca kekuatan dan kelemahan lawan secara detail. Untuk jajaran asing, PSSI menunjuk Cesar Mailan asal Kanada sebagai pelatih fisik. Ia sebelumnya bekerja bersama Hartman dan dipercaya mampu meningkatkan kapasitas fisik pemain. Menariknya, Hartman tidak membawa banyak asisten asing seperti pendahulunya, melainkan lebih mengedepankan kombinasi tenaga lokal dan satu pendukung dari luar negeri. Dengan tambahan Christian Gonzalez yang dirumorkan menjadi pelatih striker dan Damian van Rensburg yang menjadi pelatih kiper, kini staf kepelatihan skuad Garuda dipastikan lengkap. Dengan struktur ini, timnas Indonesia diharapkan memiliki fondasi teknis dan fisik yang solid. Kolaborasi antara pelatih kepala, asisten lokal berpengalaman, serta spesialis kebugaran dan analisis menjadi modal penting menghadapi FIFA Series 2026 hingga Piala Asia 2027. Ragnar Oratmangun, penyerang andalan timnas Indonesia, menunjukkan aksi mulia dengan rencana membangun sebuah masjid dan lapangan sepak bola di wilayah Nusa Tenggara Timur. Proyek kemanusiaan ini dilakukan Ragnar Oratmangun sebagai wujud rasa syukurnya atas cinta luar biasa yang ia terima dari masyarakat Indonesia selama membela skuad Garuda.
Melalui kerjasama dengan lembaga Sodakoh Smile, Ragnar Oratmangun menargetkan penggalangan dana sebesar 50.000 euro atau sekitar 830 juta rupiah untuk merealisasikan fasilitas ibadah dan olahraga tersebut di Kupang. Pemain yang kerap dijuluki Wak Haji oleh netizen ini merasa bahwa karir sepak bola telah membawanya dalam perjalanan hidup yang luar biasa di Indonesia. Ragnar mengungkapkan bahwa Indonesia kini telah menjadi tempat yang ia sebut sebagai rumah setelah mendapatkan banyak kesempatan dan ruang untuk berkembang. Adapun lokasi pembangunan fasilitas tersebut dipilih secara seksama di sebuah kawasan pemukiman di Kupang, NTT, yang dihuni oleh banyak keluarga dengan pendapatan rendah serta para penyintas bencana badai Seroja. Berdasarkan keterangan resmi, warga di wilayah tersebut selama ini mengalami kesulitan untuk menjangkau masjid terdekat karena lokasinya yang sangat jauh dan terkadang dinilai tidak aman untuk dilalui. Tepat di sebelah bangunan masjid, Ragnar juga akan membangun sebuah lapangan olahraga multifungsi berukuran 20 x 14 meter yang dikelilingi oleh pagar pembatas. Ragnar meyakini bahwa kehadiran lapangan bola ini bisa menjadi sarana bagi anak-anak muda untuk belajar disiplin, saling berinteraksi, dan fokus menatap masa depan mereka. Hingga saat ini, kampanye donasi yang dijalankan Ragnar bersama rekannya, Chatmo, dilaporkan telah berhasil mengumpulkan dana awal sebesar 2.193 euro. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyebarkan informasi penggalangan dana ini melalui tautan di profil media sosialnya. 1. Febri Haryadi. Febri Haryadi merupakan sosok penyerang sayap lincah yang sempat menjadi ikon bagi Persib Bandung dan langganan lini serang tim nasional. Masalah cedera panjang yang membekapnya membuat performa pemain yang akrab disapa Bau ini merosot hingga kehilangan tempat utama di skuad Maung Bandung. Kini, ia harus menjalani masa peminjaman ke Persis Solo pada musim 2025-2026 sebagai upaya untuk menemukan kembali sentuhan magisnya di lapangan. Keputusan menyeberang ke Solo menjadi pengalaman perdana bagi Febri membela klub selain Persib sepanjang perjalanan karir profesionalnya. 2. Syahrian Abimanyu. Publik sepak bola tentu masih ingat dengan Syahrian Abimanyu, gelandang kreatif yang sempat mencicipi atmosfer kompetisi di Malaysia dan Australia. Meskipun pernah membela klub elit Asia sekelas Johor Darul Takzim, Abimanyu kini justru kesulitan untuk bersinar kembali di tanah air. Saat ini, ia harus berjuang ekstra keras untuk bisa menembus skuad utama Persik Kediri setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di tim sebelumnya. Penurunan menit bermain ini menjadi tantangan besar bagi gelandang berbakat tersebut jika masih ingin melirik peluang kembali ke tim nasional. 3. Ilham Udin Armain. Nama Ilham Udin pernah begitu dielu-elukan saat menjadi bagian penting dari generasi emas Timnas Indonesia U19 besutan Indra Safri. Sayangnya, ketajaman Ilham perlahan memudar karena ia dinilai gagal mempertahankan konsistensi permainan dari satu klub ke klub lainnya. Setelah sempat berganti jersey dari Arema FC hingga Malut United, musim ini ia terpaksa melanjutkan petualangannya bersama tim asal Papua PSBS Biak. Ilham kini dituntut untuk membuktikan bahwa insting golnya belum habis di tengah persaingan ketat penyerang lokal dan asing. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.